Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan jalan-jalan melihat usaha pemerintah kita di bawah SD DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir teman-teman. Karena kita ketahui Jakarta ini merupakan dataran rendah yang sangat sering sekali mendapatkan limpahan air dari Bogor nih teman-teman. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan, di mana daerah sini merupakan dataran rendah dan sangat sering sekali banjir nih yang membuat masyarakat daerah Seskoal, Pasar Cipulir dan sekitar ini kewalahan menghadapi banjir tersebut. Dan saat ini SD DKI Jakarta masuk ke sini untuk mengatasi permasalahan banjir. Kita akan menanyakan langsung sama teman-teman kontraktor apa saja yang dilakukan dalam proyek penanganan banjir di Jalan Ciledug Raya ini. Ayo kita langsung aja jalan-jalan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Ya, bisa perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Ferry Manurung. Saya di sini sebagai supervisor lapangannya dan bersama teman saya, tim lapangan. Oke, baik Pak. Ini di area Ciledug Raya ini sebenarnya disebabkan luapan sungai atau sistem drainase yang kurang bagus nih Pak? Kalau sejauh ini penglihatan kita, kebanjiran di area sini disebabkan karena kurangnya drainase, kurang lebarnya dan kurang dalam. Oh, seperti itu. Nah, saat ini kan ada pekerjaan sistem jacking nih Pak. Nah, sebenarnya sistem jacking ini bisa mereduksi aliran mana aja nih Pak? Kalau untuk sejauh ini, kita di area Seskoal yang sedang ada luapan besar kalau hujan besar. Jadi yang kita reduksi pada saat untuk sejauh ini cuma area Seskoal, Jalan Ciledug Raya, itu aja Pak. Oh, memang daerah situ tuh emang sering banjir Pak ya? Betul, debit airnya memang di situ tergolong besar. Nah, di sini skop pekerjaannya apa aja nih Pak di sini? Dan berapa pit? Ya, kita mempunyai 3 skop pekerjaan. Yang pertama itu kita pembukaan pit seperti yang ada sekarang ini. Jadi pembukaan pit itu total pit yang akan kita buka ada 9. 9 pit. Siap, 9 pit. Pit pertama di mana Pak? Pit pertama kita sebelum lampu merah Seskoal kalau dari sini. Oke. Pertama. Dan pit terakhirnya ada di? Pit terakhirnya di posisi sebelah sini Pak, sama seberang. Oh, ini pit 8 dan 9 Pak ya? Siap, ya. Nah, mungkin masyarakat banyak nggak tahu nih Pak, sistem jacking itu seperti apa sih Pak? Sistem jacking itu pengeboran bawah tanah menggunakan mesin atau biasa kita sebut dengan MTBM, micro tunneling boring mesin, di mana kita melakukan proses pengeboran horizontal menggunakan metode pipa selari atau pipa lumpur. Dalam hal itu kita melakukan sistem sirkulasi pada saat pengeboran. Jadi pada saat pengeboran sistem jacking ini kita mendorong mesin, di belakangnya kita tempel sama pipa RCP yang akan kita pasang, yang dimana nanti itu gunanya untuk mengalirkan air, begitu Pak. Nah, untuk maintenance dari jalur jacking itu seperti apa Pak? Karena kita ketahui jalur jacking ini kan ada di kedalaman sekitar 6 meter Pak ya. Ya. Nah, bagaimana memaintenance jalur jacking tersebut setelah proyek ini selesai? Kalau untuk maintenance-nya nanti di tahap berikutnya Pak sebenarnya. Jadi kita tahap untuk sekarang ini seperti tadi pertanyaan kembali ke awal itu Pak. Kita kan ada 3 skop pekerjaan. Skop pekerjaan pertama itu kan untuk pembukaan pit. Kedua itu kita MTBM jacking, sistem jackingnya. Nah, yang ketiga kita masuknya di maintenance hall. Siapa sekolah? Maintenance hall. Apa itu Pak? Ya, itu maintenance hall itu nanti yang kita pasang berupa manhole. Manhole ya, bak kontrol ya. Manhole yang bolongan, lubang, itu nanti yang akan kita pasang nanti di masing-masing pit yang sudah kita buka. Oke, berarti dari manhole itulah yang akan menjadi maintenance setiap saat ataupun kapanpun jika operator dari SDA DKI Jakarta ingin melakukan gerebek lumpur, begitu Pak ya? Betul Pak, betul. Nah, berapa jauh nih Pak? Berapa jauh pekerjaan ini dari Seskoal menuju ke Kali Pesanggerahan ini? Kalau jarak yang akan kita tempuh, dia di 759 meter. Itu yang akan kita pasang pipa RCP-nya, pipa betonnya. Oh begitu. Nah Pak, mungkin masyarakat
banyak yang bertanya-tanya nih. Ini kan jalur jacking ini akan dibuang nantinya di Kali Pesanggerahan, Pak ya. Ya. Nah, kita ketahui di Kali Pesanggerahan itu sering terjadi luapan dari Sungai Pesanggerahan itu sendiri yang mengakibatkan daerah Cipulir dan Ciledug ini banjir. Apakah jalur jacking ini tidak akan terjadi feedback water, Pak, masuk ke dalam nanti setelah Kali Pesanggerahan ini meluap? Sebenarnya tidak akan terjadi karena apa? Karena di sini Pak kita akan nantikan adanya sistem penyedotan juga Pak. Nanti pompa di sini ada. Oh, ada pompa. Ya, jadi di saat nanti genangan air itu sudah mulai menggenang, nanti dilakukan penyedotan Pak. Dari sistem jacking itu sendiri atau sistemnya DSDA, polder? dari DSDA-nya nanti Pak. Nanti di standby-kan nanti satu pompa untuk penyedotan. Jadi semua genangan air yang ada di manhole kita tadi itu akan disedot semua Pak. Oh, begitu. Jadi membantu percepatan perpindahan air. Ya, betul Pak. Nah, ini pengerjaan jacking ini apakah 2 jalur nih? Ini karena satu jalur saja udah bikin sakit kepala nih, Pak. Ya. Ini apakah 2 jalur atau gimana nih, Pak? Kalau untuk 9 lubang tadi yang saya katakan tadi, kita akan membuka 9 lubang 9 feet. 8 lubang itu di area ini Pak, sebelah. Sisi kiri ya, yang Ya. dari mana ya? Sebelah Dari Ciledug. Ciledug menuju ke Seskol ya. Ya. Tapi kalau yang 1 feetnya di sini, Oke. Yang di sini posisinya, Pak ya. 1 sama 8 gitu Pak. Nah, saat ini sudah berapa persen nih, Pak, pengerjaannya? Progres kita sejauh ini masih di 7% Pak. 7% karena masih baru, Pak ya. Ya. Baru mulai. Nah, kira-kira nih, Pak, apa aja sih rintangan ataupun kesulitan-kesulitan dalam proses sistem jacking ini, Pak, di Jalan Ciledug? Yang pertama kemacetan. Memang kalau di Jalan Cipulir ini, Ciledug ini kan memang sebelum ada proyek juga memang udah tergolong macet. Tapi dengan adanya proyek juga semakin macet. Tapi ya kita tetap bekerja, kita memperdayakan flagman juga untuk mengurai kemacetan selama kita membuka lubang. Jadi untuk kelancaran pekerjaan kita juga sejauh ini masih lancar-lancar aja. Dimana juga kalau kita menggali juga utilitas bawah tanah itu sebagai tantangan juga. Utilitas. Karena utilitas bawah tanah di sini banyak instansinya dan kita juga sudah terkoordinasi juga sama pihak instansi masing-masing terkait utilitas. Nah, target penyelesaian nih, Pak, ini di media ini udah pada nanya ini proyek ini kapan sih, Pak? Selesainya kan udah bikin sakit kepala nih. Siap. Nah, kira-kira kapan nih penyelesaiannya ini, Pak? Kita akan kejar nanti 31 November, Pak. 31 November, Pak ya. Siap. Ya. Oh, teman-teman, kita doakan yang mudah-mudahan beliau-beliau yang saat ini sedang bekerja bisa mencapai target, Pak ya. Amin. Nah, terakhir nih, Pak, pertanyaan saya, apa nasihat Bapak nih kepada masyarakat yang wilayahnya masih sering banjir nih, Pak? Seperti apa? Sebenarnya selama ini yang kita perhatikan pembuangan sampahnya, Pak. Di mana drainase itu kan untuk tempat penampungan air. Jadi di saat drainase itu dipergunakan untuk tempat sampah, itu akan menyebabkan sedimentasi di dalam aliran drainase itu menyebabkan jadi dia tidak berfungsi 100% fungsinya sebagai drainase. Nah, jadi dihimbau kepada masyarakat, sekalipun ada kegiatan kita ini juga untuk mengurai genangan banjir, jadi lebih tertib lagi dalam hal pembuangan sampah, jaga kebersihan, itu aja. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh teman-teman proyek ya, dari proyek dari Pak Ferry, bahwa pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali dalam penanganan banjirnya ya, di mana setiap tahunnya ini data resmi yang saya tampilkan ke kalian ya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, terus BMKG, itu menunjukkan bahwa tingkat banjir di Jakarta terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan banjir. Tetapi dari semua seriusnya pemerintah kita sebagai masyarakatnya, betul yang disampaikan Pak Ferry, bahwa kita harus berkolaborasi dengan pemerintah kita dalam penanganan banjir, teman-teman. Karena sehebat apapun pemerintah kita dalam melakukan penanganan banjir, itu tidak akan pernah berhasil jika kita masih menjadikan got, kali, sungai sebagai tempat sampah kalian. Karena memang pada saat kalian membuang sampah kalian ke sungai,
aliran itu akan mengantarkan sampah kalian jauh dari pandangan mata kalian. Tapi percayalah, suatu saat nanti pasti sampah tersebut akan tersendat dan itu akan menjadi sedimentasi. Dan setelah menjadi sedimentasi, itulah yang akan mengurangi volume air yang bisa dilewati oleh kali ataupun got tersebut. Dan ketika hujan gede ataupun air kiriman dari Bogor dan banjir wilayah kalian, baru pada protes semua sama pemerintah. Padahal kita sendiri kepala batu yang nggak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk kita stop membuang sampah di sembarang tempat, dan yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terakhir, mohon bersabar teman-teman. SDA DKI Jakarta dan teman-teman di lapangan terus berusaha nih untuk mempercepat penanganan banjir di daerah Ciledug ini, karena daerah Ciledug Raya ini khususnya di depan Seskol memang sangat sering sekali banjir, dan ketika banjir juga itu akan memperlambat geraknya wilayah sekitar sini ataupun dari Ciledug sana. Jadi yuk kita bersabar dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau saat ini sedang bertugas, Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan mencapai target selesai di bulan November tahun 2024. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman, dan teman-teman di sini minta maaf jika selama menerangkan sistem jacking di Jalan Ciledug ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berempat hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Oh, Pak Arifin juga. Sama dong, Pak. Dengan Pak Ferry dan Pak Afi. Mohon undur diri dari sistem jacking di Jalan Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.